الأرضون. ولهذا لما أريد ذكر جميع الأرضين قال ومن الأرض مثلهن. وأما السماء فذكرت تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت تليق بذلك المحل. لما أوضحته في أسرار التنزيل. والحاصل أنه حيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة، نحو سبح لله ما في السماوات، أي جميع سكانها على كثرتهم. يسبح لله ما في السماوات أي كل واحد على اختلاف عددها. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات. وحيث أريد الجهة أتي بصيغة الإفراد، نحو وفي السماء رزقكم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي من فوقكم. ومن ذلك الرياح ذكرت مجموعة ومفردة، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت، أو في سياق العذاب أفردت. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب. ولهذا ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وذكر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang tentang memufradkan dan menjamakkan. Sebahagian daripada undang-undang itu adalah lafaz sama dan ard, langit dan bumi. Sekiranya ada di dalam Al-Quran penyebutan lafaz ard, bumi, maka lafaz ardu dimufradkan, tidak dijamakkan. Dengan sebalik as-samawati, langit, karena berat untuk menjamakkannya lafaz sama, karena berat menjamakkan lafaz ard, yaitu arduna. Karena inilah manakala dikehendaki untuk menyebutkan semua bumi, Allah Ta'ala berfirman wa minal ardi mithlahunna, dan daripada sekalian bumi. Adapun lafaz sama disebutkan sewaktu-waktu dengan lafaz jamak dan pada waktu yang lain dengan lafaz mufrad, karena ada rahasia yang layak untuk disebutkan pada demikian tempat. Dan itu telah aku jelaskan di dalam kitab Asrarit Tanzil. Kesimpulannya bahwasanya sekiranya dikehendaki bilangannya, dikehendaki dengan sirat jamak yang menunjukkan atas luasnya keagungan dan banyaknya umpamanya. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit, artinya jami'u sakaniha, semua penduduk langit, ala kathratihim, ke atas banyaknya mereka. Yusabbihu lillahi ma fis samawat, bertasbih kepada Allah apa-apa saja yang ada di langit, artinya semua individu ke atas bilangan-bilangan yang berbeda. Qul la ya'lamu man fis samawat, katakanlah Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi tentang perkara yang gaib melainkan Allah. Karena maksudnya adalah menafikan pengetahuan yang gaib tentang semua apa saja yang ada di mufrad-mufrad yang ada di langit. Sekiranya dikehendaki arahnya
yang dikehendaki didatangkan dengan lafaz dengan sirat mufrad. Contohnya, wa fis sama'i rizquna, di langit ada rizki kalian. Aamintum man fis sama', apakah kalian beriman kepada orang-orang yang ada di langit untuk mengarahkan kepada bumi, artinya di atas langit. Sebahagian daripada itu adalah lafaz riyah yang disebutkan dengan lafaz jamak dan mufrad. Maka sekiranya yang disebutkan pada alur cerita tentang rahmat, maka dijamakkan, ataupun alur cerita tentang azab, maka dimufradkan. Ibnu Abi Hatim telah mengemukakan bersumber dari Ubay bin Ka'ab, beliau pernah berkata, apa saja yang ada di dalam Al-Quran berupa riyah, maka itu adalah rahmat, angin. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran berupa riyah, maka itu adalah azab. Karena inilah telah datang di dalam hadis, Allahumma ja'alha riyahan, ya Allah jadikanlah sebagai riyah, jangan engkau jadikan sebagai rayhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang menjelaskan sebuah faedah. Faedah tentang di dalam Al-Quran ada lafaz-lafaz yang ada dimufradkan, ada dijamakkan. Padahal lafaz tersebut andai kata dijamakkan lebih baik. Sebenarnya apa rahasia Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz yang sepatutnya untuk dijamakkan tapi tidak dijamakkan, ataupun sepatutnya dimufradkan namun tidak dimufradkan? Contohnya seperti lafaz sama dan ard. Sering kita mendengar samawati, ardi, tapi tidak Allah katakan ardina. Itu bagaimana kaidahnya? Haitsu waqa'a fil Qur'an dzikrul ard, maka dimufradkan. Kalau disebutkan ard, pasti dimufradkan dengan lafaz ardi. Ya, pernah dijamakkan. Sebaliknya kalau disebutkan lafaz samawat, maka dia itu akan dijamakkan. Kalau jamak daripada ardu, itulah arduna. Ya. Walihada, karena ini ketentuan, karena ini undang-undang. Kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk menyebutkan tentang semua apa saja yang ada di bumi, maka Allah Ta'ala mendatangkan dengan lafaz mufrad. Tapi kalau Allah Ta'ala mendatangkan dengan lafaz sama, maka kadang-kadang dimufradkan, kadang-kadang dijamakkan. Kalau dimufradkan bagaimana pemahamannya, dan kalau dijamakkan bagaimana pemahamannya, itu ada rahasia tersendiri yang memang Allah Ta'ala tempatkan pada tempatnya. Itulah namanya hikmah. Itu telah dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Asrarit Tanzil. Kesimpulannya seperti ini tentang lafaz sama yang dijamakkan dan dimufradkan. Kalau yang dimaksud sama itu adalah bilangan, sama langit ada tujuh tingkatan, semua langit, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan dengan lafaz jamak, menunjukkan luasnya keagungan, kemuliaan, kekuasaan Allah Ta'ala. Contohnya sabbaha lillahi ma fis samawat, lafaz samawat itu dijamakkan, mufradnya sama. Yang dimaksud adalah sekalian penduduk yang ada di bumi, di langit. Begitu juga contoh Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1, yusabbihu lillahi ma fis samawat, didatangkan dengan lafaz samawat, lafaz jamak, maksudnya sama juga, kullu wahidin ala ikhtilafi adadiha, semua individu yang ada di langit. Begitu juga Quran surah An-Naml ayat 65, sekiranya Allah Ta'ala mendatangkan lafaz samawat dengan lafaz jamak. Terima kasih pada peserta. Ada sedikit yang kami tanyakan berkenaan dengan lafaz jamak. Yang kebetulan di sini adalah pada contoh sama wal ab. Di sini disebutkan jamak daripada arduna tadi ibu bacanya ya. Ya. Kenapa bisa dijamak arduna? Padahal arduna itu kan jamak dengan waw dan nun.
seharusnya yang dijamak dengan waw dan nun kan alam yang berakal, ataupun alamiah, ataupun sifat bagi pada yang berakal ataupun alam. Sedangkan ardun ini kan bukan alam ya, bukan isim alam dan bukan sifat bagi yang berakal. Kenapa bisa dijamak dengan waw dan nun? Lafaz arduna memang bukan jamak muannas, jamak mudzakkar salim, tapi dia mulhaq ataupun ma humila alih. Ma humila alih itu tidak ada ketentuannya, simai. Setiap apa saja yang lafaznya sama seperti jamak mudzakkar salim ataupun perkara yang lain, jamak taksir kah ataupun jamak muannas salim, tidak sesuai dengan ketentuannya, artinya tidak mencukupi syarat, maka itu mulhaq. Hukum pada i'rabnya dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim. Bacanya bagaimana? Arabuna dengan sukun ra. Ada dua lughat. Arabuna, arbuna. Ada teringat. Bagaimana ada bibit alfiahnya tuh? Pas, tanya yang lainnya. Terima kasih. Allahu a'lam. Alaihi warja'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang mulia, peserta yang baru saja tampil UIT 109 atas nama Ilham Aryanda. Selanjutnya kita sambut dengan nomor tampil UIT 110 atas nama Raidatun Naifa. Dan mohon bersiap-siap UIT 1